Terima kasih telah bertransaksi, tapi waktumu akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Tilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik channel ini dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan semua rezekinya. Kali ini saya punya sebuah cerita horor tentang seorang yang bernama Karta. Karta adalah seorang pengusaha kecil yang ingin membeli sebuah rumah di desa. Namun ada sesuatu yang sangat aneh yang dilakukan oleh si Karta dan banyak kecurigaan dari warga-warga desa. Penasaran dengan ceritanya? Jangan kemana-mana. Check it out. Kisah ini berawal ketika suatu sore itu langit di dusun Ngadirejo berubah mendung dengan cepat. Angin tertiup dingin membawa aroma tanah basah dan getaran tak kasat mata yang menusuk rasa. Di pinggir dusun berdiri sebuah rumah tua reot yang dikelilingi semak belukar tinggi. Penduduk sekitar menyebutnya rumah bubrah teman-teman, karena tak pernah bisa berdiri utuh. Direnovasi seperti apapun, rumah itu akan runtuh kembali. Namun pada sore itu datang seorang pria asing bernama Karta, seorang pengusaha kecil dari kota yang tampak kelelahan dan lusuh. Ia ditemani seorang maklar tanah dan keduanya berdiri memandangi rumah tua itu. Serius? Mas Karta mau beli rumah ini? Lah ini tanah angker, warga saja ogah lewati pas malam, kata sang maklar. Justru itu, jawab Karta dengan tenang. Semakin murah semakin bagus. Saya butuh tempat sunyi untuk ya usaha kecil-kecilan lah. Warga pun heran, tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Dalam waktu 3 hari rumah itu dibersihkan, didirikan ulang, dan anehnya tidak runtuh. Karta tinggal di sana sendirian. Tiap malam suara gonggongan anjing menggema diiringi bau anyir dan suara geraman samar dari dalam rumah. Desas-desus mulai muncul teman-teman. Ada yang mengaku melihat Karta keluar tengah malam ke arah sumur belakang membawa sesajen dan kendi tanah. Ada yang bilang ia berbicara sendiri, tertawa lirih sambil menabur kembang 7 rupa. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Warung-warung di sekitar mendadak laris manis, tapi pemiliknya selalu bermimpi buruk, seperti didatangi makhluk hitam tinggi dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala. Dalam mimpi itu makhluk itu berkata, "Terima kasih telah bertransaksi, tapi waktumu akan tiba." Dan yang paling membuat warga resah adalah bau busuk yang menyebar setiap malam Jumat Kliwon, seolah ada bangkai busuk terkubur di bawah rumah Karta. Namun setiap kali diperiksa tak ada apa-apa, hanya lantai batu kering dan keras. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seorang anak kecil menghilang tak jauh dari rumah bubrah. Saat dicari, jejaknya berhenti di depan pagar rumah Karta yang kini sudah ditumbuhi bunga kenanga liar. Tak ada yang berani mengetuk pintu dan tak ada yang berani menanyakannya. Karena banyak yang tahu, Karta telah menanamkan sesuatu di tanah itu, dan sebagai gantinya tanah itu mulai menagih tumbal. Beberapa hari setelah hilangnya anak kecil bernama Seno, warga dusun mulai berkumpul membicarakan Karta dengan nada berbisik dan takut. Mereka tak punya bukti, tapi semua merasakan firasat yang sama. Anak itu tidak tersesat, melainkan dikorbankan. Sementara itu di dalam rumah bubrah, Karta duduk bersila di ruangan tengah menghadap sebuah cermin besar tua yang ia temukan saat menggali halaman belakang. Di depannya lilin menyala dengan api biru kehijauan. Asap dupa menari di udara seperti makhluk hidup. Ia membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak umum. Suaranya serak namun mantap. Lalu ia menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam di lantai, dan di dalam lingkaran itu ia menemukan rambut, kuku, dan sejumput tanah dari kuburan. Aku telah memberi, sekarang beri aku balik. Tiba-tiba lantai di dekat rumah belakang mengeluarkan suara retak. Batu-batu kecil bergerak sendiri, membuka celah seperti mulut menganga. Karta menyeringai. Ia turun ke bawah melalui lubang sempit itu. Ternyata di bawah rumah bubrah ada rumah bawah tanah yang tak terdeteksi, seolah tak pernah ada di dalam denah.
Di ruangan itu tergantung lentera minyak yang tidak pernah padam. Di tengah ruangan berdiri patung makhluk berkepala kambing, bertanduk panjang dan bertangan empat, semacam iblis penjaga perjanjian. Di depan patung itu terdapat altar batu hitam dengan bercak darah lama. Karta bersujud. Tumbalku telah kuberikan, sekarang janjimu, ungkap Karta. Patung itu mendadak bergetar halus teman-teman, dan seberkas asap hitam menyembur dari matanya. Dalam asap itu terdengar suara berat seperti ribuan kerikil bergesekan. Kau akan mendapatkan kekayaan, tapi setiap bulan 1 nyawa harus dikembalikan. Jika tidak, nyawamu yang akan kuambil, dan rumah ini akan bubrah kembali dengan tubuhmu di dalamnya. Malam itu kios milik Karta di kota ludes diserbu pembeli. Ia mendadak kaya, namun di dusun warga dikejutkan dengan hilangnya 2 ekor sapi milik Pak Trimo. Hanya ditemukan darah dan gumpalan daging di sawah. Istrinya yang hamil 7 bulan mulai kerasukan dan menyebut nama Karta sambil tertawa seperti orang gila. Warga mulai curiga dan malam demi malam semakin banyak yang melihat bayangan tinggi besar berdiri di belakang jendela rumah Bubrah menatap ke arah luar. Karta semakin kaya, kiosnya kini berkembang jadi minimarket kecil di kota. Tak hanya itu, investasi sahamnya juga melonjak tak masuk akal. Namun bayaran untuk kekayaan itu mulai memberat. Malam Jumat Wage ia kembali ke ruang bawah tanah dengan wajah penuh tekanan. Ia menaruh boneka bayi yang telah dibaluri darah ayam di altar hitam. Ia tak lagi bisa memilih tumbal manusia, jadi ia mulai mengorbankan apa saja, binatang, barang simbolik, bahkan bayangan. Namun malam itu patung iblis tak bereaksi. Udara di ruangan bawah tanah membeku, lentera padam, asap hitam mulai muncul dari tanah, kali ini dengan suara menggeram. Itu bukan nyawa, kau mempermainkanku, hukuman akan datang. Tiba-tiba tubuh Karta terpental ke tembok, dan ketika sadar ia mendapati sekujur tubuhnya penuh luka cakaran seperti bekas serangan binatang buas. Ia tertatih naik ke atas. Pintu ruang bawah tanah menutup sendiri di belakangnya. Esoknya berita mengejutkan datang. Ibunya Karta yang tinggal di desa sebelah ditemukan meninggal dalam posisi sujud, matanya melotot dan mulutnya membiru. Tidak ada tanda kekerasan, tapi ada bunga kenanga berserakan di sekeliling tubuhnya, sama seperti yang tumbuh liar di sekitar rumah Bubrah. Karta histeris. Ia menyadari sesuatu. Jika ia tak memberi tumbal yang sah, maka iblis akan memilih korbannya sendiri, bahkan dari orang yang ia cintai. Karta panik. Ia kembali mencoba memberi tumbal. Kali ini menculik seekor anjing liar. Ia menyembelihnya dan membawanya ke altar. Tapi malam itu bukan suara iblis yang datang. Yang datang adalah Seno, anak kecil yang hilang tapi tubuhnya tak utuh. Mata Seno hitam legam, kulitnya pucat kehijauan dan tubuhnya seperti mengembang. Kau salah pilih, Karta. Aku seharusnya tumbal pertama, tapi kau lemparkan aku hidup-hidup ke sumur belakang. Mereka belum menerimaku. Lalu dari balik gelap muncul bayangan besar. Iblis penjaga itu mengaum dan berkata, 1 tumbal salah berarti 2 harus dibayar. Malam itu listrik rumah padam. Warga mendengar suara lolongan panjang diikuti dentuman keras seperti tanah longsor. Keesokan harinya rumah Karta tampak retak di sisi barat, dan dari celah retakan itu keluar darah. Dan setelah kejadian malam itu, Karta hampir tak pernah keluar rumah. Ia menjadi pendiam, tubuhnya kurus, matanya cekung dan menghitam. Rumah Bubrah kembali memancarkan aura kelam. Bahkan siang hari, bayangan aneh kadang tampak menempel di dinding rumah, seolah ada sosok lain yang tinggal bersamanya. Warga sudah tak berani lagi melewati di depan rumah itu, terutama setelah Pak Trimo melihat kepala seekor kambing menggantung di atas pagar, padahal tidak ada yang memasangnya. Kepalanya masih meneteskan darah segar. Tapi rahasia terbesar terletak di halaman belakang, tepat di dekat sumur tua yang tak pernah dikuras. Sumur itu dulunya ditutup warga dengan batu dan tanah karena dipercaya sebagai tempat pembuangan korban perang zaman dulu. Tapi Karta justru membongkarnya, menjadikannya bagian dari ritual pesugihan. Setiap malam ia menaburkan bunga, kemenyan, dan kadang tetesan darah binatang ke dalamnya. Tapi belakangan sumur itu mulai mengeluarkan suara, ratapan dan suara seperti orang menarik nafas panjang dari dasar yang dalam.
Karta mencoba menghindarinya, namun sumur itu seolah hidup. Dalam mimpinya ia melihat sosok perempuan tua berpakaian lusuh dengan rambut menjuntai panjang keluar dari sumur. Perempuan itu berjalan pelan ke arahnya dan berbisik, "Kamu telah menggali pintu neraka dan lupa menutupnya." Pagi harinya tanah di sekitar sumur basah dan becek. Meski tak pernah hujan, jejak kaki manusia kecil dan banyak bertaburan ke arah rumah. Warga yang tinggal paling dekat bernama Bu Darmi melaporkan suara ketukan dari sumur yang terdengar sampai kamarnya, seperti suara seseorang yang ingin keluar. Sementara itu Karta mulai diganggu makhluk-makhluk yang tak bisa ia lihat tapi bisa ia rasakan. Goresan muncul di dinding kamar, tulisan aksara Jawa kuno yang berarti "bayar utangmu". Pada suatu malam suara dari sumur terdengar jelas, tapi kali ini bukan ratapan melainkan suara anak kecil menyanyi lagu dolanan Jawa. Karta jatuh berlutut, ia sadar semua sudah tak bisa ditawar. Satu tumbal lagi atau rumah itu akan menyeret seluruh dusun bersamanya. Karta tahu waktunya hampir habis, tumbal terakhir belum ia serahkan. Ia berjalan mondar-mandir di dalam rumah Bubrah itu yang kini dipenuhi bau bangkai dan hawa pengap seperti liang kubur. Setiap dinding tampak berdenyut seperti rumah itu hidup. Pagi itu warga menemukan satu hal mengerikan. Pak Bayan, kepala dusun, menghilang tanpa jejak. Di pintu rumahnya terdapat tulisan merah, "Kowe disilih nyawane." Sementara itu sumur di belakang rumah Bubrah mengeluarkan cairan merah pekat seperti darah mengalir hingga ke parit. Bau amis menyengat hingga radius 100 meter. Warga pun panik teman-teman. Mereka sepakat memanggil dukun tua dari luar dusun bernama Mbah Reso. Mbah Reso adalah orang yang dulu ikut menutup sumur itu puluhan tahun lalu setelah serangkaian kematian misterius di masa lalu. Ia tahu betul bahwa apa yang terkubur di bawah sana. Sumur itu bukan sekedar sumur, itu adalah mulut iblis, tempat para pesugihan zaman dulu mengikat janji dan tempat para tumbal dibuang. Malam itu Mbah Reso dengan mantra dan pagar gaib mencoba menutup kembali sumur, tapi tiba-tiba tanah bergetar. Rumah Bubrah mengeluarkan suara gemuruh seperti makhluk sedang mengerang lapar. Dinding rumah retak, pintu terbuka sendiri dan dari dalam muncul bayangan raksasa. Makhluk bertanduk dengan tubuh setengah manusia setengah ular. Sosok iblis penjaga perjanjian muncul sepenuhnya untuk pertama kalinya. Karta keluar sambil membawa seorang anak kecil, keponakannya sendiri yang baru datang dari kota. Ia berniat menyerahkannya sebagai tumbal terakhir. Warga berteriak mencoba mencegah, tapi tak ada yang bisa mendekat. Aura panas menyelimuti rumah itu. Namun sebelum ritual selesai, anak kecil itu berkata lirih, "Paman, jangan jadi jahat. Mama bilang paman itu orang baik." Kata-kata itu menghantam batin Karta. Tangan gemetar, air mata mengalir. Ia menatap wajah keponakannya dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian ia merasa bersalah. "Cukup," seru Karta, "kalau harus ada yang mati aku saja," katanya. Ia mendorong keponakannya menjauh lalu berlari ke sumur dan melompat masuk tanpa ragu. Iblis mengaum keras, tanah bergetar dan sumur meledak. Cahaya merah menyala. Saat fajar menyingsing, rumah Bubrah runtuh total. Untuk terakhir kalinya menyisakan hanya batu puing dan retakan menganga tempat sumur berada. Tapi tak ada darah, tak ada bau busuk. Mbah Reso menutup sumur dengan ritual terakhir. Perjanjiannya berakhir, tapi tempat ini harus dibiarkan kosong. Jangan pernah dibangun lagi atau iblis akan kembali. Dan sejak saat itulah teman-teman tak ada yang berani menyentuh puing-puing rumah Bubrah karena mereka tahu rumah itu pernah menelan nyawa dan mungkin masih lapar. Begitulah akhir kisahnya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.